Time travel alias perjalanan waktu adalah sebuah konsep berjalan maju atau mundur ke titik berbeda dalam waktu. Contohnya mirip seperti kayak lu lagi bergerak dalam suatu ruangan. NASA sendiri menyatakan bahwa perjalanan waktu mungkin saja untuk dilakukan. Beberapa bukti yang dilakukan NASA adalah kecepatan gerak jam. Gerak jam yang berada di pesawat dan roket berbeda dengan gerak jam yang berada di bumi. Beda juga dengan gerak jam di rumah lu yang udah nge-stuck selama 2 abad karena tidak pernah dibelikan baterai. Manusia nyatanya selalu berjalan dalam waktu, mengikuti satu garis dari waktu sekarang sampai kematiannya. Beberapa teori yang paling terkenal adalah relativitas khusus dan umum yang menyarankan bahwa geometri das alias Yox merupakan game termudah di bumi ini. 2000 years later. Nope. Nope. Time travel sendiri menjadi salah satu kisah yang paling sering dipakai para sutradara film modern. Setidaknya 400 film kotor yang sudah membuat tema time travel dalam judulnya. Tokyo Revengers salah satunya. Ya, anime yang sempat FYP di tahun 2021 ini ternyata terinspirasi dari sebuah geng motor di Jepang yang bernama Bosozoku. Bosozoku sendiri merupakan geng motor asal Jepang yang memiliki arti grup tidak terkendali yang memakai kendaraan. Apa kalian ya? Anak jalanan ya? Fuck, apa? Anak langit? Anak haram? Why you bully me? Geng motor yang muncul pada tahun 1950-an ini sendiri pernah mencapai lebih dari 42.000 anggota pada tahun 1982. Mereka terkenal dengan ciri khas motornya, di mana knalpot yang dibuat lebih besar atau diperbanyak, seperti ini. Ini juga. Ya, tidak boleh lupa juga kita dengan kuda liar hairstyle. Gaya rambut yang disukai wanita di zaman itu. Tidak, mungkin lebih ke janda sih. Dan juga pakaian mereka identik banget dengan pakaian geng di Tokyo Revengers. And yo, ohantot minasan, kali ini kita akan membahas hal-hal seputar Tokyo Revengers. Dari alasan Tokyo Revengers bagus banget, kenapa lu harus nonton Tokyo Revengers, kapan season 2-nya rilis, dan langsung aja. Namun sebelum kita membahasnya, jika lu suka dengan konten-konten seperti ini, alangkah baiknya lu subscribe di channel ini. Biar apa? Ya, biar lu bisa jadi orang pertama yang dapat memberitahuan kalau channel ini upload konten terbaru seputar anime, donghua, dan komik. Apa manfaatnya buat diri lu? Tidak ada. Mending lu belajar biar bisa ranking 2 di kelas lah. Kenapa nggak 1 bang? Kami kan pengen ranking 1 bang. Tolol, jangan. Itu khusus untuk orang berduit ya. Sedangkan kita kan miskin cok. Yos, sebelum kita masuk ke alasan kenapa anime Tokyo Revengers bagus banget, kita perlu tahu dulu nih ceritanya gimana. Sinopsis. Bercerita tentang seorang anak, tidak juga sih, seorang pria lah karena umurnya saja udah 26 tahun. Dia sendiri bernama Hanagaki Takemichi yang tinggal di sebuah kos-kosan tingkat dengan tembok setipis dompet lu. Jadi ya jangan lu pikir tempat tinggalnya nih nyaman. Ya kayak kandang babi anjir. Dan gara-gara tembok triplexnya aja nih, hampir tiap hari dia nih diajak gelut sama tetangganya. Takemichi sendiri merupakan seorang pekerja yang kerjanya tuh kayak karyawan di Alfamart gitulah, di sebuah toko yang jualan kaset-kaset DVD. Pokoknya seputar barang-barang elektronik. Nah, tiba pada suatu ketika muncul sebuah berita kematian di televisi tentang Tachibana Hinata yang merupakan mantan pacarnya waktu SMP. Saat pertama kali nonton ya, feelnya tuh nggak terlalu dapat, tidak sampai maksudnya ya, karena baru awal-awal banget dan belum tahu jalan ceritanya tuh gimana. Dan Takemichi juga ya be aja, hanya bengong. Kemudian daripada itu, saat sedang berada di sebuah stasiun kereta api, Takemichi ini didorong oleh orang misterius yang membuatnya tertabrak oleh kereta yang lagi melintasi rel kereta api tersebut. Namun, kejadian aneh pun terjadi. Bukannya meninggal dunia, Takemichi ini malah kembali ke zaman saat dia masih SMP. Zaman terindah di mana Takemichi ini merupakan seorang pentolan sekolah. Tapi bohong.
Ya, pria malang, seorang pria pengecut, goblok, lemah, pembohong, samsang. Enggak. Saya suka si Ama nih karakter. Kenapa saya bisa suka? Yaitu karena keinginannya untuk menjadi kuat dan pantang menyerah walaupun dia nih lemah. Dan itu mengingatkan saya pada Naruto, Midoriya, Rock Lee, dan juga Asta. Saat kembali ke masa lalu itu pun, Takemichi juga memiliki teman-teman yang bisa saya katakan ya berkualitas banget lah pokoknya. Kenapa? Ya, walaupun teman-temannya nih juga lemah ya, mereka tidak akan meninggalkan teman mereka yang sedang tertimpa kesusahan dengan cara ya jadi samsak barang. Canda, sumpah teman kayak gini berkualitas banget anjing, sumpah. Tokyo Revengers bagus banget. Ya walaupun banyak yang ngomong nih anime kayak sinetron lah, Mikey the Real bocil kematian, dan bahkan ada yang ngomong berkelahi ke lompat-lompat waktu. Lemah. Ya emang benar sih, soalnya si Takemichi ini kalau mau menyelesaikan masalah, dia nih akan pergi ke masa depan dengan cara bersalaman sama Naoto. Setelah dapat cara penyelesaiannya, baru deh dia nih kembali ke masa lalu. Tapi ya tidak semudah yang kalian bayangkan bocil Ferguson. Walaupun udah gonta-ganti waktu, masalah tetap tidak selesai, bahkan malah makin parah. Dan pastinya akan ada aja masalah baru yang akan membuat lu yang menontonnya jadi greget dan trigger banget asli, dan seru parah sumpah. Tapi apakah ini yang dinamakan semesta paralel, planet paralel, dunia paralel, atau pala bapak kau? Nah, kenapa Tokyo Revengers bagus? Ya dari visual artnya yang kece banget dan alur cerita yang bisa dikatakan sangat kompleks. Saat si Takemichi melakukan timelapse ke masa lalu maupun masa depan, nantinya akan merubah kehidupannya sendiri. Contohnya ya kayak lu pengangguran di masa depan karena malas belajar pas waktu sekolah, dan berniat untuk mengubahnya dengan cara kembali ke masa lalu biar bisa rajin belajar pas sekolah, biar nantinya di masa depan tuh lu gak terlalu kesusahan tuh buat nyari kerja. Kerjaan yang bisa lu dapat di masa depan sendiri ya, contoh sederhananya ya bisa jadi afiliator sukses ya kan. Huh? Nah si Takemichi ini bahkan lu sendiri ya, kita yang menontonnya nantinya akan kesusahan menebak siapa si kambing hitam sebenarnya, dan juga alasan-alasan dibalik perbuatan tersebut yang nantinya pokoknya seru lah, dan lu harus tonton deh kalau belum nonton. Kenapa lu harus nonton Tokyo Revengers? Seperti tadi yang saya bilang ya, karena ceritanya yang sangat kompleks, bagus, menarik, tapi goblok, konyol tapi seru. The fuck? Dan premis yang diangkat Tokyo Revengers sendiri nih tentang anak sekolahan. Ya seputaran teman, pengkhianatan, pembulian, tawuran, belajar. Ya lu pikir mereka nih tidak belajar kah? Walaupun berandalan, mereka nih masih punya prestasi di sekolahnya. Mitsuya, kapten geng divisi 3, tapi masih jadi ketua klub menjahit di sekolahnya. Baji juga, kapten geng divisi 1, tapi masih giat belajar cok. Ya walaupun masih belajar menulis sih. もうダブルなんだ。お袋が泣く。 Tapi lihat diri lu, tolol di semua bidang anjingnya. Saya juga sih, tapi saya masih dapat juara 2 sih di sekolah untuk murid teridiot bangke. Fuck. Ya pokoknya gitu. Kalau lu suka banget sama cerita tentang pertemanan dan perkelahian antar geng anak sekolah, atau kalian yang suka banget dengan film sejenis kayak Crow Zero dan High and Low, tidak perlu banyak bacot lagi, langsung aja lu tonton nih anime. Kapan season 2-nya rilis? Sebenarnya ya seharusnya udah tamat sih ini anime. Kisaki udah OTW neraka, dan Toman pun akhirnya bubar. Hina juga udah selamat. Goblok! Ini anime sendiri rilis pada tanggal 11 April 2021 dan selesai di episode ke-24 pada tanggal 19 September 2021 kemarin, di sekitaran akhir-akhir tahun ya kan. Dan untuk info kapan season 2-nya rilis masih simpang siur sebenarnya, belum jelas. Tapi dari info dan ya rumor yang beredar dan yang saya dapat, katanya Tokyo Revengers season 2 nih akan dirilis di sekitaran akhir-akhir tahun 2022 gitu. Dan feeling saya sendiri
sendiri nih ya, kayaknya nih anime bakalan rilis di musim panas summer 2022, tepatnya di bulan Juli ini. Kalau kagak ya pastinya akan ditunda ke tahun 2023, tapi tidak mungkin sih kejauhan soalnya. Tapi ya jangan terpaku juga sama info yang saya kasih ya, soalnya info untuk perilisan season 2-nya sendiri bisa berubah kapanpun, tergantung dari uploadernya sendiri. Ya, cukup itu aja mungkin untuk episode kali ini. Tidak tahu juga ada yang nonton sampai sekarang apa kagak. Tapi ya, kalau kalian suka dengan konten seperti ini, langsung aja tampol tuh tombol subscribe. Kasih video ini like jika menghibur, dislike kalau videonya bikin horny. Dan maaf banget nih ya kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan kalian. Jangan masukin di hati ya, karena semua itu hanyalah sebuah candaan semata dan jokes doang sih sebenarnya. Itu aja dari saya selaku admin dari channel ini. Pamit undur diri. Sayonara.